Om Swastiastu. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati kepada dosen penguji 1 sekaligus dosen pembimbing 1 saya, Bapak Imade Marse Arsana SE MMA AK CA CRA. Yang saya hormati dosen penguji 2 Bapak Dr. Iputu Merta Astau SE MM. Dan saya hormati penguji 3 Bapak Dr. Igede Madekarma MT. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nikade Oktivianti dengan NIM 22156130686 dari Prodi D3 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan, di mana saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku pada Hotel Courtyard by Marriott Seminyak Bali. Baik, pada bab 1 pendahuluan, di sini saya akan membahas mengenai latar belakang dari kesenjangan fenomena yang saya angkat. Menurut Mulyadi dalam bukunya di tahun 2023, terdapat 4 unsur penting dalam sistem pengendalian internal, yaitu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional, sistem wewenang dan prosedur pencatatan, taktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab. Nah, keempat unsur ini berfungsi dalam menjaga keakuratan informasi, keamanan aset, dan kelancaran operasional perusahaan. Secara operasional, Hotel Courtyard Seminyak Bali telah menerapkan keempat unsur tersebut, mulai dari struktur yang memisahkan tanggung jawab, di mana setiap bagian memiliki peran yang spesifik dan tidak ada tumpang tindih. Dari sisi wewenang dan prosedur pada Courtyard Seminyak Bali, dalam proses pengadaan bahan baku makanan dan minuman telah disusun secara terstruktur dengan pembagian wewenang yang jelas. Nah, meskipun demikian, pengambilan keputusan pemesanan masih dilakukan berdasarkan estimasi permintaan rata-rata yang dianggap konstan tanpa mempertimbangkan kebutuhan data yang akurat seperti kebutuhan reorder point, minimum stok, dan maksimum stok, dan pembelian yang ekonomis. Nah, pelaksanaan prosedur pengendalian tersebut belum dijalankan secara maksimal dan telah menyimpang dengan pendapat Mulyadi pada bukunya tahun 2023, yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal harus mencakup struktur organisasi, metode, dan ukuran yang terkendali secara tepat. Salah satu dampak dari keputusan pembelian berdasarkan estimasi ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara persediaan dan kebutuhan real. Pemesanan yang melebihi kebutuhan menimbulkan penumpukan stok yang berisiko kerusakan dan biaya penyimpanan yang tinggi. Sebaliknya, apabila pemesanan yang terlalu sedikit atau terlambat dapat mengganggu operasional dan menurunkan pendapatan karena permintaan tidak terpenuhi secara optimal. Permasalahan ini terbukti nyata dengan adanya temuan bahwa beberapa jenis barang dalam gudang mengalami kelebihan persediaan, sementara barang lainnya justru mengalami kekurangan atau keterlambatan pengadaan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian yang diterapkan belum berjalan secara optimal karena belum didukung oleh alat bantu kuantitatif seperti pembelian yang ekonomis, titik pemesanan kembali, serta penetapan batas minimum dan maksimum persediaan. Di sini saya juga mencantumkan data untuk mendukung permasalahan yang sudah saya teliti. Diuraikan, maka rumusan kesenjangan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perhitungan metode EOQ dapat membantu memperbaiki pengendalian persediaan di Hotel Courtyard by Marriott Seminyak Bali. Yang kedua, apakah pengendalian persediaan bahan baku dengan metode ekonomi order quantity dapat meminimumkan total biaya persediaan bahan baku pada Hotel Courtyard Seminyak Bali. Tujuan dan manfaat penulisan ini, yang pertama, tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengukur pengendalian persediaan bahan baku dengan menggunakan metode EOQ pada Hotel Courtyard Seminyak Bali. Yang kedua, untuk mengukur pengendalian persediaan bahan baku dengan metode economic order quantity dapat meminimumkan total biaya persediaan bahan baku pada Hotel Courtyard Seminyak Bali. Adapun manfaat yang diperoleh dari penulisan ini yaitu bagi perusahaan. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi manajemen perusahaan dalam pengendalian biaya persediaan yang lebih baik dan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan strategi pengendalian di industri perhotelan. Bagi Politeknik Negeri Bali, penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi di perpustakaan Politeknik Negeri Bali dan dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penulis berikutnya dalam menghadapi permasalahan yang sejenis. Bagi mahasiswa, penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan, khususnya di bidang akuntansi manajemen dan pengendalian internal. Melalui proses penelitian, mahasiswa dapat memahami secara langsung bagaimana pengendalian bahan baku diterapkan di dunia industri atau perhotelan, serta mengidentifikasi kesenjangan antara teori dan praktik. Pada bab 2 mengenai standar aktivitas yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama yaitu komponen-komponen biaya. Dalam pengambilan keputusan tentang jumlah persediaan bahan baku yang akan dipesan, ada beberapa biaya-biaya yang harus dipertimbangkan. Dalam jurnal Diah Karyawati pada tahun 2018, biaya yang berkaitan dengan persediaan yaitu yang pertama biaya penyimpanan atau holding cost atau sering disebut dengan carrying cost, yang terdiri atas biaya-biaya yang bervariasi secara langsung dengan kuantitas persediaan. Biaya penyimpanan per periode akan semakin besar apabila kuantitas bahan yang dipesan semakin banyak atau rata-rata persediaan semakin tinggi. Yang kedua, itu ada biaya pemesanan, ordering atau procurement cost. Biaya pemesanan yang meliputi pemrosesan pemesanan dan biaya ekspedisi, upah, biaya telepon, pengukuran surat menyurat, dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan. Yang ketiga, itu ada biaya penyimpanan atau manufacturing. Biaya-biaya ini terdiri dari biaya mesin-mesin menganggur, biaya persiapan tenaga kerja langsung, biaya scheduling, dan biaya ekspedisi, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu ada biaya kehabisan atau kekurangan bahan. Semua biaya-biaya yang berhubungan dengan tingkat persediaan, biaya kekurangan bahan atau shortage cost ini adalah yang paling sulit diperkirakan, karena biaya ini timbul apabila persediaan tidak mencukupi adanya permintaan bahan.
standar aktivitas pengendalian persediaan mengenai pembelian yang ekonomis, persediaan minimum atau safety stock, persediaan maksimum atau maksimum stok, serta total biaya persediaan atau total inventory cost dengan metode EOKI. Praktik baik aktivitas yang merupakan penelitian yang sudah ada sebelumnya yang disertai dengan topik dan objek yang hampir sama dengan penelitian saat ini. Praktik baik aktivitas ini bertujuan untuk mendapatkan perbandingan serta menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam praktik baik aktivitas mencantumkan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut. Yang pertama itu analisis pengendalian persediaan bahan baku menggunakan metode Economic Order Quantity pada usaha tahu tempe Cagor Tolito tahun 2024 oleh Afirta Mem yang menghasilkan perhitungan perusahaan untuk tahun 2023 diperoleh nilai perusahaan sebesar 333.000 menurut EOKI sebesar Rp231.991, penghematan sebesar Rp101.009. Dari hasil analisis dapat dikatakan bahwa dengan penerapan EOKI maka perusahaan dapat memperoleh penghematan biaya persediaan. Praktik baik aktivitas yang kedua yaitu analisis peningkatan efisiensi biaya persediaan bahan baku kacang hijau pada pabrik Bakpia 65 pada tahun 2023 oleh Haryono Leonard Desila Indra yang menghasilkan pengendalian persediaan bahan baku berdasarkan metode EOKI ini dapat menghemat sebesar Rp3.368.211, di mana kebijakan perusahaan mendapatkan Rp6.628.644 dan menggunakan metode EOKI sebesar Rp3.260.432 dengan frekuensi pembelian sebanyak 2 kali dan titik pemesanan kembali sebesar 56,1 kg. Metode ini terbukti dapat mengefisiensikan dan mengoptimalkan bahan baku persediaan. Yang terakhir yaitu penerapan metode ekonomi order quantity untuk pengendalian persediaan bahan baku sablon pada tahun 2023 oleh Widya Puspitasari yang menghasilkan persediaan perusahaan setelah dilakukan perhitungan dengan metode EOKI terdapat penurunan biaya yang cukup signifikan sebesar 59,70% bila dibandingkan dengan kebijakan perusahaan tanpa EOKI di tahun 2020 atau 2021. Perusahaan juga diuntungkan karena dapat menghitung reorder point, safety stock, sehingga lebih jelas dalam pengendalian persediaan dan terjadi penurunan frekuensi pemesanan yang signifikan dari 24 kali per tahun menjadi 5 kali per tahun. Pada bab 3 membahas mengenai metode penulisan. Yang pertama adalah lokasi dan waktu aktivitas. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Jalan Campur Tanduk Yonapura Seminyak Bali pada Hotel Courtyard by Marriott Bali Seminyak Resort yang dilaksanakan pada 1 Februari sampai dengan 31 Mei 2025. Untuk teknik dan instrumen pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur atau mengajukan pertanyaan langsung mengenai pengendalian persediaan dan penerapan sistem pengendalian internal dengan asisten financial controller dan cost control pada Hotel Courtyard Seminyak Bali. Sementara untuk dokumentasi yaitu mengumpulkan data berupa persediaan awal, jumlah pembelian, pemakaian persediaan akhir, harga beli, frekuensi dan lead time pada Courtyard Seminyak Bali. Instrumen pengumpulan data pada wawancara yaitu peneliti sebagai alat utama dan panduan wawancara, dan untuk dokumentasi yaitu checklist dokumentasi. Analisis data yang saya gunakan di sini adalah deskriptif kuantitatif, yaitu dengan melakukan perhitungan ekonomis persediaan kemudian dideskripsikan hasilnya untuk mengukur pengendalian persediaan. Teknik yang pertama adalah EOKI atau Economic Order Quantity. Itu bisa didapatkan dengan rumus Q sama dengan akar kuadrat 2 kali DS per H, di mana Q ini merupakan jumlah optimal unit perpesanan, D ini merupakan permintaan tahunan dalam unit barang persediaan, dan S merupakan biaya pemesanan untuk setiap pesanan. Baik, selanjutnya pada bab 4 ini akan dibahas mengenai hasil dan pembahasan pada rumusan kesenjangan yang pertama, yaitu mengenai perhitungan EOKI terhadap pengendalian persediaan. Nah, di sini sudah terdapat 2 tabel, yang dimana tabel pertama yang berisi jangka waktu pemesanan, frekuensi pembelian, serta kuantitas pemesanan bahan baku sebelum menerapkan metode EOKI, dan kuantitas pemesanan, frekuensi pembelian, dan jangka waktu pemesanan bahan baku setelah menerapkan EOKI. Nah, pengoptimalan kuantitas dan frekuensi pembelian ini yaitu penurunan jumlah unit dalam setiap pemesanan akan mengakibatkan peningkatan frekuensi pembelian. Demikian pula sebaiknya. Sebelum menerapkan metode EOKI, frekuensi pembelian yaitu tinggi, unit pemesanan besar, dan jangka waktu pemesanan lama. Setelah menerapkan EOKI, jumlah unit pemesanan lebih kecil, tetapi frekuensi pembelian meningkat, jangka waktu pemesanan lebih pendek, dan efisien. Nah, perhitungan perbandingan pengendalian persediaan sebelum dan sesudah menerapkan metode EOKI, maka dapat diketahui bahwa pengendalian persediaan bahan baku dengan metode EOKI pada Courtyard Seminyak Bali Resort menghasilkan kuantitas dan frekuensi pembelian yang optimal. Itu mengenai penerapan EOKI dalam meminimalkan total biaya persediaan. Hasil dan pembahasan yang didapat yaitu secara keseluruhan dari 4 bahan baku yang dianalisis, hasil penerapan metode EOKI menunjukkan adanya penurunan yang signifikan terhadap biaya pesanan dan biaya penyimpanan. Sebelum menerapkan EOKI, Courtyard Seminyak Bali belum mempertimbangkan perhitungan total biaya secara menyeluruh, sehingga keputusan pemesanan cenderung menghasilkan biaya penyimpanan yang tinggi akibat kuantitas yang tidak optimal dan potensi kekurangan barang pada beberapa jenis bahan. Pembahasan yang sudah saya paparkan, kesimpulan yang dapat saya simpulkan yaitu yang pertama, pengendalian persediaan bahan baku makanan dan minuman dengan metode EOKI pada Courtyard Seminyak Bali Resort menghasilkan perubahan pada jumlah dan frekuensi pembelian. Terdapat penurunan jumlah unit per pesanan dan peningkatan frekuensi pembelian untuk bahan seperti tepung terigu 1 kg, fried tequila 700, wine sparkling worth 750, dan Bacardi Light 750. Metode EOKI ini juga membantu perusahaan dalam menentukan safety stock, maksimal persediaan dan reorder point. Yang kedua, yaitu pengendalian persediaan bahan baku makanan dan minuman. Dengan metode EOKI terbukti dapat menurunkan biaya persediaan pada perusahaan jika dibandingkan dengan biaya persediaan sebelum menerapkan metode EOKI. Saya berikan di sini, yang pertama yaitu sistem pengendalian internal pada wewenang dan struktur organisasi yang telah berjalan di Courtyard Seminyak Bali dinilai sudah baik, namun perlu melakukan pengadaan persediaan berdasarkan kebutuhan dengan tetap memperhatikan jumlah persediaan pengaman dan persediaan maksimum serta titik pemesanan kembali. Yang kedua, perusahaan disarankan untuk menerapkan metode EOKI pada pengendalian persediaan karena metode ini terbukti mampu meminimalkan biaya persediaan tahunan melalui pengelolaan jumlah persediaan yang optimal.